Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali dars atau pembelajaran kita, yaitu membaca kitab Syarah Mutamimah yang berjudul Ad-Durratul Bahiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizallahu taala. Bahwasanya kemarin kita telah membaca matan milik Al-Imam Ar-Ru'aini, ya, Al-Hattab rahimahullah ta'ala, dan insya Allah kita akan baca pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan membaca penjelasan dari pensyarah terkait basmalah. Baik. Qala Abu Abdillah. Berkata Abu Abdillah. Siapa di sini yang berkata berarti? Yaitu pensyarah. Karena nama pensyarah itu adalah Abu Abdillah Ahmad bin Thabit, ya, bin Sa'id Al-Wasabi. Pensyarah mengatakan bahwasanya penulis matan yaitu Al-Imam Al-Hattab ibtada'a, ya, memulai matannya atau kitabnya ini dengan basmalah. Ibtada al-musannifu rahimahullahu taala bil basmalati. Ya. Al-musannif ini artinya apa? Penulis. Penulis. Penulis yaitu Al-Imam Ar-Ru'aini atau Al-Imam Al-Hattab ibtada'a memulai, ibtada'a yabtadi'u bil basmalah dengan basmalah. Ya. Dengan basmalah. Kasya'ni katsirin minal musannifin. Ya. Seperti, ya, keadaan kebanyakan dari para penulis, ya, kitab-kitab terdahulu. Para ulama, katibin, musannifin, ya, muallifin, semuanya mengawali kitab-kitab mereka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Apa alasan mereka? Iktidaan. Iktidaan itu nasab, dia menjadi apa? Maf'ul li ajlih. Dia menjadi maf'ul li ajlih, yang menjelaskan sebab dari kepenulisan basmalah di setiap kitab, termasuk Al-Imam Al-Hattab, ya, menuliskan basmalah di awal kitab Mutammimah Jurumiyahnya. Yaitu dalam rangka apa? Dalam rangka iktidaan, mencontoh bi kitabillahil aziz. Mencontoh Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena kita tahu tentunya ma'ruf Al-Qur'anul Karim 114 surat, ya. Kecuali satu surat, surah Al-Bara'ah, berarti 113 surah itu diawali dengan bacaan basmalah. 6. Haitsu, ya, anzala al-basmalata, ya, fi ibtida'i kulli suratin. Nah, di mana dia Allah menurunkan basmalah pada setiap, ya, untuk memulai fi ibtida'i, untuk memulai kulli suratin, ya, setiap surat, wa amalan, ya, wa amalan. Ya. Dan tentunya sebagai aplikasi juga. Nah, amalan ini dibaca nasab. Yang ini, ya. Amalan dibaca nasab. Dia atofnya kemana? Iktidaan. Ya, dia atof ke iktidaan. Nah, di mana Al-Imam Al-Hattab ini meletakkan basmalah, maupun orang-orang terdahulu meletakkan basmalah di dalam kitab-kitab mereka di awalnya. Nah, maka ada dua tujuan mereka, ya, di antara lain iktidaan bi kitabillahil aziz, dan yang kedua adalah amalan bi sunnatin nabi, sebagai bentuk aplikasi kita kepada sunnah nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Haitsu kana, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia bertadi dahulu selalu memulai biha dengan basmalah tadi fi rasailihi, di dalam surat-suratnya. Nah, ketika Rasulullah berkirim pesan kepada raja-raja di sekitarnya untuk mendakwahkan Islam, ya, terlebih kita melihat ada salah satu surat yang masih diabadikan
di salah satu museum, Allahu a'lam apakah itu benar keasliannya. Nah, surat beliau, surat Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada Raja Heraklius, ya, untuk mengajak masuk ke dalam agama Islam. Nah, diawali dengan basmalah. Ya. Kami mengatakan surat-surat Nabi Muhammad, berarti kita sudah mengetahui yang menulis bukanlah Nabi Muhammad, tapi juru tulisnya Nabi. Ya, nah surat-surat Nabi Muhammad itu tertuliskan basmalah. Nah, yang dimana surat-surat tersebut dikirim ilal muluki kepada raja-raja wa ghairihim maupun selain raja-raja tersebut. Ya, yad'uhum di mana Rasulullah mengajak mereka melalui surat tersebut ilallah subhanahu wa ta'ala agar mereka yang menerima surat dari Nabi Muhammad ini kembali ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kama huwa masyhurun fis sahihain ya sebagaimana hal ini pun telah masyhur telah diketahui ya fis sahihain di dalam kitab dua sahih. Nah, maksudnya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa ghairihima dan selain dari kedua kitab tersebut. Nah, di sini kita masuk dalam kaidah i'rabnya Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Nah, kita tahu Bismillahirrahmanirrahim itu diawali oleh huruf jar ba. Nah, karena dia satu huruf, kita katakan, kita jelaskan al-ba'u. Begitu kita. Ketika mengi'rabnya, kita jelaskan al-ba'u bukan bi. Bi harfu jarin enggak, tapi al-ba'u. Seperti lam ya, lam. Contohnya apa? Lahu. Nah, ya. Lahus samawat. Nah, lahu lam al-lamu. Nah, al-lamu apa lamnya? Al-ha'u apa haknya? Seperti itu. Baik. Nah, bismillah itu kita tahu bahwasannya ba huruf jar dan masuk ke dalam ismi. Ismi itu artinya nama dan dia adalah isim juga. Berarti dikatakan jar dan majrur. Ya, jarnya itu huruf jar, majrurnya itu isim yang terletak setelah huruf jar. Maka di sini dikatakan ya, wal jar wal majrur. Ya, wal jar wal majrur. Ya, fil basmalati dalam kalimat basmalah ini muta'alliq namanya. Muta'alliq. Nah, muta'alliq ini terbahas di bab khobar teman-teman semua ya. Di bab khobarnya khobar ghairu mufrad. Nah, nanti bisa disimak rekaman Tufauf Sobiyah. Kayaknya pada sesi itu nggak ada rekaman ya. Nah, ya baik. Ya, atau teman-teman yang sudah belajar syarah jurumiyah insya Allah paham. Muta'alliq, dia muta'alliq ini berarti dia berkaitan. Ya, dia berkaitan. Naam. Bimahdzuf dengan sesuatu yang dihilangkan. Berarti dia terikat di sini. Nah, jadi yang namanya jar majrur, nah dia selalu apa? Terikat kepada sesuatu, ya, kepada sesuatu dan sesuatu itu terkadang bisa ada dalam kalimat tersebut dan terkadang bisa mahzuf. Mahzuf itu artinya hilang. Nah, ketika ini maka sesuatunya adalah hilang, mahzuf disebut ittifaqan, ya. Ittifaqan ini berdasarkan kesepakatan. Qaddarahu al-basriyuna isman. Nah, orang-orang dari ulama Basrah mentakdirkannya bahwasanya sesuatu yang dihapusnya itu adalah isim. Nah, isim secara khusus. Pelan-pelan. Au aman atau isim secara umum. Nah, nanti perhatikan. Intinya sesuatu yang dihapus itu terletak sebelum bismillah. Ya, sebelum bismillah. Nah, dan isimnya itu bisa secara khusus, bisa secara umum. Nah, bagaimana isim secara khusus? Langsung menuju kepada aktivitas yang akan dia lakukan. Kalau umum, berarti dia mengatakan apa? Hanya memulai saja. Entah dia memulai makan, memulai minum, memulai menulis, nggak tahu. Itu isim secara umum aman. Kalau secara khusus dia langsung apa? Mendatangkan isim yang langsung merujuk kepada aktivitas yang akan dia lakukan. Nah, contohnya di sini. Ta'lifi. Nah, ta'lifi.
ta'lifi. Jadi orang-orang Basrah mentakdirkan ta'lifi. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisanku, baknya itu isti'anah maknanya ya, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara khusus karena langsung merujuk kepada satu aktivitas tertentu. Kemudian kalau belum merujuk kepada satu aktivitas tertentu, hanya sebatas memulai saja dia katakan ibtidai, maka ini yang disebut dengan umum. Clear ya? Nah, ulama Basrah. Sekarang wa qaddarahu al-kufiyuna. Ya. Qaddarahu al-kufiyuna. Al-kufiyuna ini fa'il. Ya, qaddara itu fi'il, hu-nya maf'ul bih. Ya, orang-orang dari Madrasah Kufah, yaitu para ahli bahasa Arab, ahli nahwu dari Madrasah Kufah mentakdirkan sesuatu yang dihapus sebelum jar majrur Bismillahirrahmanirrahim itu adalah fi'il. Ya, adalah apa? Fi'il. No, fi'lan. Khoson, secara khusus. Atau fi'il secara umum, sama aja kayak tadi ya. Nah, intinya fi'il kata kerja yang khusus itu langsung merujuk kepada satu aktivitas tertentu. Kalau fi'il secara umum merujuk kepada ya umum, tidak pada aktivitas tertentu. Nah, contohnya adalah u'allifu. U'allifu bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya menulis atau saya akan menulis dengan meminta pertolongan kepada Allah. Jadi itu takdirnya teman-teman semua. Dan memang seperti itu. Tanpa harus dilafalkan, takdir itu sudah ada di dalam hati kita. Nah, contohnya teman-teman, kalau mau minum, kita disunahkan untuk mengatakan bismillah. Nah, sejatinya sebelum kita mengatakan bismillah, nah, di dalam hati teman-teman itu, teman-teman mengatakan saya ingin minum. Ya, kalau teman-teman tidak ingin minum, ngapain menggerakkan anggota tubuh menuju galon air, terus ambil gelas, ya, dan tuangkan air. Jadi seperti itu mudahnya. Semoga bisa difahami insyaallah. Ya. Au abtadi'u. Abtadi'u ini fi'il juga, tapi secara umum. Artinya apa abtadi'u? Nah, dari tadi ya. Nah, ibtada'a yabtadi'u abtadi'u. Ya-nya diganti dengan hamzah, berarti fa'ilnya ana. Saya memulai. Memulai doang, nggak tahu memulainya apa. Gitu. Ini secara umum. Nah, karena ada dua kan di sini tadi. Wal arjahu. Ya, wal arjahu, dan yang paling rajih. Ingat, ketika ulama mengatakan paling rajih, nah ini berarti penilaian Syekh Ahmad bin Thabit al-Usabi. Wal arjahu kaunuhu fi lan khosan. Ya. Nah, yang paling rajih itu adalah fi'il secara khusus. Apa fi'il secara khusus tadi? U'alifu. Tapi posisinya muqaddam atau muakhar. Kalau muqaddam berarti dia kalau muqaddam nggak ada lagi pembahasan muqaddam ya. Karena memang ya dia di depan memang hukum asalnya seperti itu. Nah, berarti nanti pembahasannya muakhar ya. Nah, jadi dia berada sebelum bismillah atau setelah bismillah. Beliau memilihnya apa? Muakhar. Dan ini Masya Allah nanti kita akan baca. Ya. Ya. Muakhar. Jadi takdirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. U'allifu. Gitu takdirnya. Dengan menyebut nama Allah ya, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lagi Maha Pengasih, ya, maupun lagi Maha Penyayang, aku menuliskan. Aku menulis. Begitu ya. Baik. Amma kaunuhu fi'lan. Nah, adapun keberadaannya ini, maka fi'il falil amrain, kata beliau. Ya, fi'il ini maka memiliki dua perkara. Fi'il ini memiliki apa? Dua perkara. Ini kita bisa baca ahadihima ya. Nanti ke amrain, majrur.
Bisa juga ahaduhuma karena dijeda dengan titik dua itu. Annal asla fil amali lil af'al. Bahwasanya asal pada. Nah, kenapa sih takdirnya itu fi'il? Ya, kenapa sih yang rajih takdirnya fi'il? Begitu. Karena asal pada pekerjaan itu lil af'al. Ya, karena karena perbuatan. Begitu. Karena perbuatan. Ada pekerjaan di situ. Ada pekerjaan. Annal asla fil amal. Nah, ini alasan pertama. Alasan kedua, kasratut tasrih. Banyaknya penegasan bihi kepadangannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba dilihat kalimat bismi. Jar majrur juga bukan? Betul. Lihat kata sebelumnya itu. Nah, kalimat Iqra. Ini kan kata kerja, fi'il. Nah, berarti penegasan banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ya. Muta'alliq kepada jar majrur adalah fi'il. Oke itu. Ya. Dan memang betul fi'il kalau nanti teman-teman membaca kitabnya Ibnu Hisham, ya, Al-I'rab an Qawaidil I'rab. Makanya jika mubtada khobar, nih, mubtada khobar, khobarnya ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu kan bisa jumlah bisa syibhul jumlah. Taib. Nah, yang dimaksudkan di sini nanti adalah syibhul jumlah jar majrur ataupun zorof. Contohnya misalkan ana, ya, ana fil masjid. Ana fil masjid. Ya, kalau pembelajar nahwu dasar mengatakan fil masjid itu adalah khobar, khobar bagi ana. Tapi tidak, dia adalah khobar, ya, yang muta'alik, ya, bimahdzuf, ya. Nah, dia muta'alik kepada khobar yang dimahdzuf. Apa khobarnya? Kainun. Kainun. Nah, jadi fil masjid itu sejatinya bukan khobar. Nah, bagaimana ketahuinya ketika di i'rab fil masjid jarun wa majrurun muta'alliqun, ya, bi khobarin mahdzufin, dengan khobar yang dihapus. Takdirnya adalah kainun. Nah, bisa kainun, ya, bisa mustaqirun. Nah, tahu nggak kenapa? Kain isim kan, kain? Mustaqir isim bukan? Katanya Iya. harus fi'il. Nah, ya. Kain memang isim, tapi dia bisa beramal amalan fi'il. Gitu. Jadi boleh isim takdir sesuatu yang dihapus dari jar majrur itu, asal dia bisa beramal amalan fi'il. Itu yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham dalam Al-I'rab an Qawaidil I'rab. Baik. Nah, wahadis dan juga adanya penegasan, ya, dari hadis Nabi Muhammad SAW nih, ada bismika. Ini kan jar majrur juga. Rabbi. Mana muta'aliknya? Tuh di depan. Wada'atu jambi. Wada'atu itu fi'il kan? Fi'il. Ya, wada'atu itu fi'il. Berkonjugasi dengan domir mutaharrik, tak yang berharokat mah, menandakan ana. Begitu ya. Wada'atu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomir mutaharrikin, ya, wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Begitu. Baik. Nah, itu dia muta'alliq kepada, kalau kita nanti ini bismi, nah muta'alliq pada wad'a. Gitu. Taib, barakallahu fik. Nah, kita lanjut di sini. Sedikit lagi. Wa amma kaunuhu khassan, ya. Dan adapun keadaan yang secara khusus, ya. Nah, fali'anna kulla mubtadi'in bil basmalah. Kenapa sih harus takdirnya itu secara khusus bukan umum? Nah, gitu. Jadi, makanya fiilnya tadi fiil secara khusus u'allifu, ya, yang dikuatkan, ya, yang dirajihkan kepada oleh pensyarah di sini. Nah, kenapa? Fali'anna, karena kulla mubtadi'in, setiap orang yang memulai bil basmalati dengan bismillah, ya, fi amrin, pada satu perkara, yutmiru,
Nah, dia itu menyembunyikan ma ja'alal basmalata mabda'an. Ya, ia menyembunyikan ya, apa yang ia jadikan kepada basmalah itu mabda'an, apa namanya tuh, sebagai permulaan untuknya, sebagai permulaan untuknya. Kita langsung masuk ke contohnya saja yang dicontohkan oleh pensyarah di sini ya. Fal mubtadi'u fil aqli, contohnya orang yang memulai ketika makan. Nah, idza qala, jika dia mengatakan bismillahi, tentu dia akan meniatkan di dalam hatinya, akul, saya mau makan. Nah, seperti yang tadi sebelumnya saya berikan contoh ya, ketika minum air. Begitu. Wa fi syurbi, dan begitu juga ketika kita hendak minum. Walaupun kita tidak mengatakan saya ingin minum, tapi di dalam hati kita telah mengatakan hal tersebut. Ya. Wa fi ta'lif, begitu juga ketika ta'lif. Ta'lif menulis. Maka dalam hati kita pun mengatakan u'allif. Ya. Mu'allif. Wahallumma jaron. Yang seterusnya apa? Jer. Begitu. Wa amma kaunuhu mutaakhiran. Nah, ini alasan kenapa sih diakhirkan? Kenapa enggak sebelum bismillah? Contohnya u'allifu bismillahi. Kenapa enggak ditaruh di awal? Kenapa harus muakhir diakhirkan? Nah, ini alasannya teman-teman semua. Bagus sekali alasannya. Nah. Wa amma kaunuhu mutaakhiran falil umuri minha. Nah, yang dia diakhirkan ini ya, maka karena adanya beberapa perkara, minha di antaranya adalah al-ihtimamu bismihi ta'ala, Masya Allah. Kenapa? Karena mementingkan nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Al-ihtimam, memberikan perhatian. Kenapa? Karena kita sedang bertabarruk. Bertabarruk dengan nama Allah. Ini boleh. Ya, bahkan disyariatkan bertabaruk dengan nama Allah. Ya. Walil asma'il husna fad'uhu biha, kata Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, makanya huruf ba di sana kita Ahlussunnah wal Jamaah mentafsirkannya, maknanya adalah al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antaranya juga adalah ifadatul hasr. Ya, memberikan faedah pembatasan. Apa tuh maksudnya? Nah, ini ya. Ini pembelajar usul fikih. Li'anna taqdimal ma'mul ya yufidul hasra. Masya Allah. Karena mendahulukan ma'mul. Ma'mul itu yang diamili, yang dikenai dengan faktor. Nah, jadi maksudnya tuh ini ya, apa? Yang posisinya itu sejatinya di belakang, ketika dimajukan, berarti dia memberikan pengkhususan. Nah, ini di usul fikih ya. Dipakai juga di lughah, karena kalau kita belajar usul fikih, nah itu ada pembahasan lughah, ada pembahasan ilmu hadis, mustalah hadis, pembahasan Quran, pembahasan tafsir. Nah, ya. Contohnya saja teman-teman semua di ayat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Nah, itu juga mendahulukan nih sesuatu yang di akhir menjadi di depan, berarti memberikan pengkhususan. Maka terjemahnya para mutarjim ini menerjemahkan, menambahkan kata hanya di situ. Hanya itu untuk mengikat, memberikan makna khusus. Hanya kepadamu. Jadi bukan cuman apa? Saya beribadah, apa, kami beribadah kepada Allah. Kan asalnya kan na'budu iya, na'buduka. Begitu. Nah, pakailah domir nasab munfasil itu yang bisa diletakkan di depan, dan memang harus di depan. Gitu. Makanya ketika mengatakan ini apa ya, guyon dosen-dosen kami, ya makanya ketika kita menyatakan apa namanya, kecintaan, kasih sayang kepada seseorang, nah kalau misalkan kita katakan uhibbuki, uhibbuka, seperti itu, berarti kita memberikan peluang-peluang lain di dalamnya. Tapi kalau kita khususkan dengan kita mengatakan iyyaka uhibbu, iyyaki uhibbu, nah itu luar biasa. Baik, selingan saja. Nah, fa idza qulta, maka apabila engkau katakan bismillahi aktub. Nah, aktub, nah ya, fiilnya secara khusus dan muakhir diakhirkan karena kan asalnya di depan. Bismillahi ini di belakang, jar majrur ya. Kana bimanzilati. Nah, ini sebagaimana menempati posisi kalimat seperti ini maknanya. La aktubu illa bismillahi. Betul.
Ya kan, dia memberikan pengkhususan dan karena yang namanya mengkhususkan itu pasti menafikan sesuatu yang lain agar tidak masuk ke dalam hal tersebut, ya. La aktubu, saya tidak menulis illa bismillah, kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan lain dari itu. Bisa nanti teman-teman membuat contohnya yang semisal. Barakallahu fikum, kita cukupkan pembelajaran kita pagi hari ini membedah lafal basmalah yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi, sedangkan kami hanya membantu ya untuk kita sama-sama memahami bersama. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah selalu mengistiqomahkan kita untuk terus menuntut ilmu, dan yang paling terpentingnya adalah mengamalkan ilmu tersebut, menjadikan kita betul-betul ulama yang disebut oleh Allah di surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ada sifat khasyah, yaitu khauf di dalam diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Syukran jazakumullah khairan ala hadrikum wa barakallahu fi ulumina. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum jami'an.